Berikut adalah pengertian dari drama. Drama adalah karya sastra yang menceritakan kisah melalui dialog antar tokoh dan didasarkan pada konflik dan emosi. Drama dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan kostum, tata rias, dan dekorasi untuk menghidupkan cerita. Baik teman-teman, berikutnya ada tujuan drama. Drama merupakan media untuk menghibur, menginspirasi, dan mengedukasi masyarakat melalui aksi, dialog, dan konflik antar karakter yang membangkitkan emosi dan pemikiran para penonton. Dalam seni pertunjukan, drama berperan sebagai media ekspresi yang memperkaya budaya dan meningkatkan apresiasi terhadap seni. Yang berikut ada ciri-ciri. 1. Dialog. Drama menggunakan dialog antar tokoh untuk menceritakan kisah dan membangun konflik. 2. Konflik. Drama memiliki konflik yang menjadi inti cerita dan menarik perhatian penonton. 3. Emosi. Drama menampilkan emosi antar tokoh yang diungkapkan melalui dialog, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh. Dan yang keempat atau yang terakhir, pementasan. Drama dipentaskan di atas panggung dengan menggunakan kostum, tata rias, dan dekorasi. Kita masuk ke unsur drama. Yang pertama, dialog. Dialog adalah karya tulis yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih, dan dalam dialog terdapat dua unsur, yakni yang pertama itu adalah wawancang. Nah, wawancang ini adalah kata-kata atau kalimat yang harus diungkapkan atau diucapkan oleh tokoh dalam drama. Yang kedua itu ada kramagung, di mana kramagung ini adalah petunjuk, perilaku, tindakan, atau perbuatan yang harus dilakukan oleh tokoh tersebut. Berikutnya ada alur cerita. Alur adalah urutan peristiwa dan konflik yang membangun cerita. Alur drama melibatkan bagian pengenalan, konflik awal, perkembangan konflik, dan penyelesaian. Dalam dunia drama, ada 3 jenis alur yang umum, yaitu alur maju yang mengikuti kronologi, alur mundur yang menampilkan peristiwa mundur atau sorot balik, dan yang ketiga alur campuran yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Kemudian ada tokoh. Penokohan dalam drama menggambarkan karakter tokoh yang memerankan alur cerita. Ada 2 jenis tokoh berdasarkan peran, yaitu utama dan pendukung. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi sentral dalam cerita pementasan drama. Dan tokoh pembantu adalah karakter yang muncul atau terlibat dalam cerita untuk mendukung alur cerita tersebut. Dan yang terakhir ada latar. Latar adalah deskripsi ruang dan waktu dalam sebuah drama. Terdapat 3 jenis latar, yaitu latar tempat di mana adegan itu terjadi, kemudian latar waktu di mana mengindikasikan kapan setiap adegan itu terjadi dalam drama, dan latar suasana di mana mencerminkan suasana di setiap adegan dalam sebuah drama. Yang berikut ada struktur drama. Yang pertama, prolog. Prolog adalah bagian kata-kata pembuka, pengantar, ataupun latar belakang yang umumnya disampaikan oleh dalang, narator, atau tokoh tertentu. Kemudian ada dialog, adalah percakapan antar tokoh dalam drama. Dialog terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Dan yang terakhir, epilog. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan maupun amanat tentang keseluruhan dari isi drama. Yang terakhir ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, berbentuk dialog. 2, penyertaan tanda petik dalam dialog. 3, penggunaan kata ganti orang ketiga dalam bagian prolog atau epilog. Contohnya dia, beliau, ia, dan nya. Kemudian yang keempat, penggunaan kata ganti orang pertama dan kedua dalam dialog, seperti aku, saya, kami, kita, kamu. Yang kelima, penggunaan konjungsi temporal yang banyak, seperti sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula, kemudian. Dan yang keenam, verba yang banyak menggambarkan peristiwa, seperti contohnya menyuruh, menobatkan, menyingkirkan, menghadap, beristirahat, dan lain sebagainya. Kemudian verba yang banyak mengungkapkan pemikiran atau perasaan tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, mengalami, mengagumi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, penggunaan kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana, seperti ramai, bersih, baik, gagah, dan kuat.